Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, menewaskan ratusan supporter Arema atau Aremania menjadi sebuah bencana yang mengerikan bagi Indonesia. Tragedi ini terjadi setelah Arema FC selaku tuan rumah dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Salah satu supporter Arema FC, Rian Dwi Cahyono, warga asal Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yang selamat dalam tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan, menyampaikan kesaksiannya bagaimana kondisi di tribun pada saat tragedi itu berlangsung. Saat ditemui ia mengatakan pihaknya memang turut turun ke dalam lapangan usai pertandingan berakhir, tujuannya memang untuk protes kepada pemain dan manajemen Arema FC. Kenapa Arema FC bisa kalah? Padahal selama 23 tahun sejarahnya Arema FC tidak pernah kalah melawan Persebaya di kandang Singoedan, ungkapnya saat ditemui. Lalu apa penyebab utama kematian dari ratusan supporter Aremania? Berikut segenap fakta yang akan kami bahas selengkapnya di channel Kenapa Ya? Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengungkapkan terdapat 125 orang tewas dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Data itu merujuk pada identifikasi akhir dari Tim Disaster Victim Identification dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten dan Kota Malang. Konfirmasi terverifikasi meninggal dunia dari awal informasi 129 orang. Saat ini data terakhir hasil pengecekan DVI dan Dinkes jumlahnya 125 orang. Berkurangnya jumlah korban meninggal dunia disebabkan oleh data ganda. Hasil akhir dari korban yang sudah diverifikasi semua pihak termasuk Polri dan penyelenggara ada 448 korban, di mana 125 orang meninggal dunia, 302 orang mengalami luka ringan, dan 21 orang menderita luka berat. Salah satu yang menjadi sorotan penyebab ratusan korban tragedi Kanjuruhan adalah penggunaan gas air mata oleh kepolisian. Polisi dikritisi karena menembakkan gas air mata, bukan hanya ke lapangan yang supporter turun, tetapi juga ke tribun penonton. Pasalnya, gas air mata tidak boleh digunakan untuk meredam massa di dalam pertandingan sepak bola. Sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA pada bab 3 dan pasal 19 soal steward di pinggir lapangan. Karena gas air mata itu, para supporter pergi keluar melalui satu titik pintu keluar. Kemudian terjadi penumpukan yang menyebabkan sesak napas, kekurangan oksigen, sampai membuat mereka berdesak-desakan hingga terjatuh dan terinjak oleh supporter lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penggunaan gas air mata selesai pertandingan Arema FC melawan Persebaya semata-mata karena penonton mengejar pemain. Ia menyatakan polisi menembakkan gas air mata agar situasi kembali kondusif, dan dirasa kewalahan kalau tidak pakai gas air mata. Dengan adanya tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga daftar kejadian paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Tragedi Stadion Kanjuruhan berada di bawah peristiwa mematikan di Estadio Nacional Disaster, Lima, Peru, tanggal 24 Mei tahun 1964 dengan korban meninggal dunia 328 orang. Kemudian di Accra Sports Stadium Disaster, Accra, Ghana, tanggal 9 Mei tahun 2001 dengan korban meninggal dunia 126 orang. Adapun 4 perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas respon mengenai kejadian luar biasa di Stadion Kanjuruhan, Malang. Perintah pertama ia berikan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Perintah berikutnya diberikan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Jokowi juga memerintahkan Kapolri melakukan investigasi dan mengusut hingga tuntas. Sementara untuk Ketum PSSI, Jokowi meminta Liga 1 dihentikan sampai ada evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan. Di samping itu, PT Liga Indonesia baru memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 selama 1 pekan sebagai imbas dari tragedi di Stadion Kanjuruhan. Keputusan tersebut diumumkan setelah mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI. Sementara untuk biaya perawatan korban, seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Saat ini korban tragedi Kanjuruhan dirawat di Rumah Sakit RSUD Kanjuruhan, RS Wafa Husada, RSB Hasta Husada, Klinik Teja Husada, RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD Gondang Legi, RSUD Mitra Delima, dan RSU Wajak Husada.
Demikian informasi yang dapat kami berikan. Mari kita doakan bersama-sama saudara kita yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan, Malang. Al-Fatihah.